Selamat pagi, nama saya Marsiana Mary, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, peminatan PKIP. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan atau menjawab ujian dari mata kuliah diagnosa perilaku kesehatan. Adapun pertanyaan, ada 5 pertanyaan yang akan saya jawab dari ujian ini. Yang pertama adalah jelaskan tentang the behavior risk factor surveillance system. Bagaimana survei ini dilaksanakan. Jadi the behavior risk factor surveillance system adalah suatu survei terbesar di dunia yang pertama kali dilakukan pada tahun 1984. Survei kesehatan dilakukan pertama kali di Amerika Serikat. Survei yang dilakukan adalah terkait tentang kesehatan utama. Jadi yang utama dalam kesehatan itu yang disurvei. Mengumpulkan faktor-faktor risiko perilaku. Jadi caranya bagaimana? Cara mengumpulkan survei ini adalah melalui metode telepon, tidak melalui lembar-lembar survei yang dibagikan, tetapi melalui telepon. Jadi data dikumpulkan melalui sampel acak orang dewasa atau 1 orang per rumah tangga. Jadi akan ditelepon untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada disampaikan melalui telepon. Jadi faktor perilaku yang ditanya, yang disurvei melalui telepon adalah terkait penggunaan tembakau, kecukupan pelayanan kesehatan, pengetahuan mengenai HIV, aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur. Nah, adapun yang melakukan survei ini adalah dilakukan oleh 15 negara bagian di Amerika Serikat. Nah, dari 15 negara itu mengumpulkan data dari 50 negara bagian. Jadi masing-masing negara dapat menambahkan, masing-masing negara yang 15 tadi, mereka dapat menambahkan beberapa pertanyaan. Masing-masing negara dapat menambahkan pertanyaan seperti obesitas dan olahraga. Nah, hasil dari survei ini untuk memfokuskan agar intervensi dapat terfokus. Jadi memfokuskan intervensi. Jadi memutuskan apa permasalahan yang ada. Jadi menjadi lebih fokus sehingga dapat intervensi yang dilakukan dapat lebih fokus sesuai dengan permasalahan yang ada. Sekian untuk jawaban nomor 1. Pertanyaan yang kedua adalah, di Indonesia saat ini juga berjalan Health Demographic Survey System atau HDSS. Nah, jelaskan tujuan dari HDSS tersebut dan bagaimana metodenya. Nah, jadi sistem pengawasan demografi atau DSS biasanya digunakan untuk memantau populasi kesehatan dari waktu ke waktu dan di dalam suatu wilayah pengawasan demografi tertentu. Nah, DSS tadi melacak data mengenai kelahiran, kematian, migrasi, keadaan sosial ekonomi, dan kesehatan dari waktu ke waktu dan dilakukan di wilayah di mana statistik tidak dapat dikumpulkan dengan baik. Nah, ketika surveillance pasif yang datanya didapat dari rumah sakit dan surveillance aktif yang datanya langsung dikumpulkan dari komunitas, nah, dimasukkan ke dalam sistem pengawasan demografi atau DSS, maka disebutlah dengan sistem pengawasan demografi atau HDSS. Nah, jadi tujuan dari HDSS adalah untuk memberikan landasan atau dasar
guna mengkarakterisasi dan menentukan prioritas dan strategi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang telah dilakukan dari suatu sistem pengawasan tadi, pengawasan kesehatan dan demografi tadi. Terus bagaimana sih metode dari HDSS? Nah, metode dari HDSS yaitu memantau dinamika populasi dan kesehatan suatu populasi, termasuk peristiwa demografi, kondisi sosial ekonomi, perilaku mencari layanan kesehatan, kehamilan, dan wabah penyakit. Nah, pemantauan populasi dilakukan melalui pencatatan penduduk di suatu wilayah yang ditentukan secara geografis dan kunjungan rutin selama beberapa bulan, minimal 2 kali dalam 1 tahun ke semua rumah untuk mengumpulkan data. Nah, data apa saja sih yang dikumpulkan? Yaitu data yang pertama kelahiran, kematian, migrasi itu datang dan pergi, dan informasi tambahan yang relevan dengan kesehatan. Nah, pengumpulan data ini melalui kunjungan rumah, wawancara kepada anggota keluarga yang sebelumnya sudah ditentukan berdasarkan geografi tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah untuk memantau prevalensi perilaku merokok, WHO merekomendasikan Global Youth Tobacco Survey dan Global Adult Tobacco Survey. Nah, jelaskan perbedaan antara kedua survei tersebut dan metode dari kedua survei tersebut. Jawabannya adalah Global Youth Tobacco Survey dan Global Adult Tobacco Survey memiliki tujuan untuk memantau penggunaan tembakau global dan mengukur indikator pengendalian tembakau. Namun, kedua survei tersebut memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya antara lain Global Youth Tobacco Survey sasarannya adalah anak usia dengan rentan usia 13 hingga 15. Pelaksanaan surveinya dilakukan di sekolah-sekolah, tentunya di kelas-kelas yang ada di sekolah. Sasarannya adalah anak sekolah, anak usia sekolah. Sedangkan Global Adult Tobacco Survey sasarannya adalah orang dewasa yang berusia 15 tahun ke atas. Nah, tempat pelaksanaan surveinya adalah pada pemukiman rumah warga, pada perkantoran-perkantoran. Nah, metode dari Global Adult Tobacco Survey dan Global Youth Tobacco Survey adalah yang pertama, Global Youth Tobacco Survey menggunakan metode standar untuk menyusun kerangka sampel. Yang pertama adalah memilih sekolah dan kelas-kelas yang akan dilakukan survei. Selanjutnya adalah menyiapkan kuesioner yang akan dibagikan ke sekolah yang akan diisi oleh anak-anak usia sekolah. Selanjutnya mengikuti prosedur lapangan yang konsisten, jadi terus-menerus konsisten dengan prosedur lapangan. Selanjutnya adalah menggunakan prosedur pengolahan data yang konsisten untuk selanjutnya memproses dan menganalisa data. Selanjutnya adalah untuk survei Global Adult Tobacco Survey untuk usia dewasa tadi di atas 15 tahun, dia menggunakan sampel multi stage dengan rumah tangga yang dipilih secara acak dalam pengambilan sampel primer maupun sampel sekunder, dan dipilih secara acak dalam satu rumah tangga. Jadi dalam satu rumah tangga itu dipilih sampelnya secara acak. Nah, langkah-langkah dalam Global Adult Tobacco Survey adalah ada beberapa metode. Langkahnya antara lain yang pertama adalah menentukan isi dan format dari kuesioner. Nah, jadi kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat itu ditentukan isi dan format kuesionernya. Selanjutnya uji terlebih dahulu kuesioner tersebut. Selanjutnya adalah kembangkan proposalnya, terus rancang dan pilih
sampel rumah tangga. Jadi dipilih survei di bagian mana yang akan kita survei, rumah tangga yang bagaimana yang akan kita survei. Nah, itu dirancang. Selanjutnya adalah rekrut sampelnya. Selanjutnya kumpulkan data dan wawancara Global Adult Tomato Survey dari penduduk yang memenuhi syarat yang telah dipilih secara acak tadi, setiap rumah tangga. Selanjutnya adalah transfer data dan agregasi, dan selanjutnya adalah manajemen. Terus jamin kualitas data bagus. Selanjutnya lakukan bobot dan lakukan analisis datanya. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, apakah survei PHBS di tempat kerja, tatanan sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat umum dilakukan? Dan jelaskan. Menurut saya, untuk 5 tatanan yang berjalan dengan baik adalah tatanan rumah tangga. Untuk 4 tatanan lainnya, yaitu tempat kerja, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat umum, belum berjalan dengan baik. Hanya beberapa indikator saja yang dilaksanakan survei di 4 tatanan tersebut. Salah satunya adalah perilaku merokok yang terdapat pada program KTR di sekolah, di tempat-tempat kerja, tempat umum, peribadatan, tempat-tempat rumah sakit. Nah, itu dilakukan survei KTR, kawasan tanpa rokok. Jadi dari sekian indikator yang ada di PHBS di 4 tatanan, yang dilakukan survei dengan baik adalah untuk perilaku merokoknya, sedangkan indikator yang lainnya tidak dilakukan survei dengan baik. Menurut saya 4 tatanan tersebut tidak berjalan dengan baik. Yang berjalan dengan baik adalah tatanan rumah tangga. Mengapa? Karena dilakukan survei nasional, yaitu survei PISPK, di mana dari indikator survei PISPK itu ada 12 indikator. Itu di dalamnya terdapat PHBS rumah tangga. Pertanyaan terakhir adalah, menurut saudara, apakah indikator perilaku pada survei PHBS masih relevan pada masalah kesehatan yang kita hadapi saat ini? Jelaskan. Di Indonesia pada saat ini sedang dalam posisi peralihan, di mana penyakit menular masih banyak dan penyakit tidak menular sudah mulai banyak juga muncul ditemukan di Indonesia. Menurut saya indikator perilaku dalam survei PHBS masih relevan, namun perlu ditambah lagi dengan beberapa indikator untuk mengukur perilaku yang dapat menyebabkan penyakit tidak menular menjadi lebih meningkat, seperti menambahkan indikator perilaku penggunaan tembakau, survei nutrisi, aktivitas fisik. Nah, untuk PHBS rumah tangga, survei dapat mengadopsi dari data PISPK. Nah, untuk survei PHBS di tatanan yang lain mungkin bisa memasukkan mengenai indikator-indikator yang menyebabkan terjadinya penyakit tidak menular. Sekian jawaban dari saya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.